Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai Network Layer Logical Addressing dengan mata kuliah Komunikasi Data. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nurifawati Arfan dengan NIM 20020950241 dari kelas PTIKC 2020. Pembahasan pertama mengenai definisi network layers. Network layers, jaringan komputer atau yang biasa juga kita kenal dengan istilah lapisan jaringan, merupakan salah satu bagian layer pada keseluruhan sistem OSI layer reference model yang terdiri dari 7 buah lapisan atau layer. Network layer adalah layer atau lapisan yang bekerja di antara data link layer dan transport layer tergantung pada proses yang sedang berlangsung. Pembahasan selanjutnya mengenai fungsi network layers. Network layer yang merupakan lapisan kelima pada keseluruhan sistem jaringan OSI layer memiliki beberapa fungsi dalam jaringan komputer. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari network layer. Yang pertama, menentukan tujuan data pada sebuah jaringan. Yang kedua, mendefinisikan alamat IP. Yang ketiga, membuat header pada paket-paket data yang ada. Dan yang terakhir, melakukan proses routing. Selanjutnya mengenai perangkat keras yang terhubung dalam network layer. Sama seperti lapisan logik lainnya, network layer merupakan lapisan yang tidak dapat dilihat dan diraba secara fisik, namun memiliki asosiasi dengan keterkaitan kerja yang erat dengan perangkat keras jaringan komputer secara fisik. Salah satu perangkat keras yang bekerja dengan network layer adalah router. Router merupakan perangkat keras jaringan komputer yang memiliki fungsi sangat penting dalam meneruskan paket dan data dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan menggunakan rute-rute tertentu. Dalam prosesnya, network layer menggunakan protokol yang mendukung pengalamatan secara hierarkis, di mana protokol tersebut mengizinkan adanya alamat unik dan batasan wilayah, serta metode untuk melakukan pemilihan jalur di saat sebuah data ingin terhubung dengan jaringan lainnya. Selanjutnya ada logical addressing. Logical address adalah alamat virtual yang dibuat oleh CPU yang berfungsi sebagai referensi ke physical address. Melalui logical address, inilah sebuah software bisa menggunakan physical address secara tidak langsung untuk menyimpan data yang diperlukan selama software itu sedang dijalankan. Semua logical address yang ada disebut sebagai logical address page, sedangkan seluruh physical address disebut physical address page. Logical address perlu dipetakan ke physical address untuk mengalokasikan memori pada software yang sedang aktif. Pemetaan ini dikenal dengan istilah address translation. Selanjutnya ada IPv4 address. Inilah versi IP address yang telah dipakai sejak internet mulai dimanfaatkan secara komersial. Selain itu, versi inilah yang paling banyak digunakan. Sebuah alamat IPv4 memiliki panjang angka 32 bit dan terdiri dari 4 kumpulan angka yang dipisahkan oleh titik. Masing-masing kumpulan angka tersebut adalah representasi desimal dari 8 digit atau bit angka binar. Berdasarkan jenis alamatnya, IPv4 dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada alamat unicast, alamat multicast, dan alamat broadcast. Berdasarkan kelasnya, IPv4 dapat dikelompokkan menjadi 5 kelas, yaitu kelas A 1-126, alamat ini digunakan dalam skala besar. Kelas B 128-191 digunakan dalam skala besar maupun menengah. Kelas C 192-223 digunakan pada jaringan skala kecil. Kelas D 224-239 yaitu multicast, dan yang terakhir kelas E 240-255 reservasi, biasanya digunakan untuk eksperimen. Selanjutnya ada IPv6 address. IPv6 address atau Internet Protocol version 6 adalah versi IP address yang menggunakan 128 bit.
Ia terdiri dari 8 kumpulan angka dan huruf yang masing-masing merupakan representasi desimal 16 angka biner. Setiap versi IP address memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ini dia kelebihan dan kekurangan IPv6 yang paling kentara. Berikut beberapa kelebihan IPv6 selain ketersediaan alamat unik yang banyak. Yang pertama, lebih cepat. Yang kedua, lebih efektif. Yang ketiga, lebih aman. Yang keempat, bandwidth lebih hemat. Yang kelima, konfigurasi lebih mudah. Dan yang terakhir, lebih cocok untuk mobile. Berikut beberapa kekurangan IPv6 dibandingkan IPv4. Yang pertama, kompatibilitas belum optimal dan tren peralihan yang lambat. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.